Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu happy terus. Kembali di channel Oheru, welcome back. Dan hari ini Oheru mau bahas soal fenomena flexing. Waduh, anak-anak muda sekarang banyak banget yang flexing gitu ya. Aduh, bingung saya sama orang suka flexing, pamer kekayaan, belaga kaya gitu ya, padahal uangnya nggak adaan gitu. Ngapain apa mereka kejar sebetulnya gitu. Fenomena flexing di sosmed, gaya hidup atau tekanan sosial sebenarnya sih ini. Menurut lu apa nih? Flexing itu gaya hidup atau tekanan sosial? Kita bahas dan kita pelajari sama-sama. Lu sering kan scroll Instagram gitu ya, isinya orang pamer beli mobil baru, wah diposting. Wih, teman gue banyak tuh yang kayak gitu tuh. Jalan-jalan ke Maldives, wah, giliran gue masih bikin konten kerja kayak gini. Itu teman-teman gue lagi di Maldives, main perahu keraya gitu, main sama bintang laut. Ayy, takol sih ya. Gua ini bikin konten buat dapetin duit gitu. Duitnya juga belum dapat lagi. Lo udah di Maldives ya, dapat cincin berlian segede baso gitu, di sini pamerin gitu, flexing gitu. Padahal baru minggu kemarin curhat gajinya belum cukup beli kopi gitu. Ada aja gitu misalnya. Ya itulah flexing guys ya. Fenomena paling absurd di zaman kita nih saat ini gitu ya. Pamer kerjanya pamer, ngerti lah apa endingnya dia gitu. Cuman gua rada apa ya, rada gimana ya, rada ngapain sih gitu loh gitu, seperti itu gitu ya. Kurang bijaksana kalau menurut saya gitu ya, kurang rendah hati gitu ya. Apa itu flexing dan kenapa ini jadi budaya saat ini? Oke, kita pelajari sama-sama. Flexing itu sederhananya yaitu bahasa Indonesianya itu pamer status. Oke. Flexing sama dengan pamer status. Oke. Bisa soal uang, barang, liburan, prestasi, apapun yang bikin orang lain bilang wow. Oke. Tapi kenapa flexing jadi begitu umum? Karena sosial media ngasih kita panggung, guys. Setiap orang sekarang punya audiens, dan manusia sejak zaman purba selalu pengen diakui, betul gak sih? Kalau dulu pamer kekayaan cuma bisa lewat mobil mewah di jalanan, sekarang cukup satu foto di feed, semua dunia tahu kalau lu lagi makan wagyu steak yang satu slice itu harganya 2 juta, 3 juta gitu, sekali makan besok jadi gitu ya. Terus yang kedua, tekanan sosial dari flexing ya. Maksudnya gimana nih? Menurut survei Dentsu 2022, 78% Gen Z Indonesia mengaku tertekan buat tampil sukses di media sosial. Flexing jadi kayak standar baru nih. Flexing tuh udah kayak jadi standar baru. Kalau lu biasa aja, lu dianggap gagal. Kalau lu sederhana, lu dianggap miskin. Wah, lu belum sukses. Orang mikirnya seperti itu. Kalau hidup lu nggak Instagramable, ya, lu nggak aktif di Instagram, lu invisible, lu nggak kelihatan, gitu, tidak diakui, wah, kurang terkenal, gitu. Dan tekanan ini nyata. Banyak yang ngutang buat gaya hidup. Waduh, banyak banget orang sekitar gua yang ngutang buat gaya hidup. Sampai ngutang pun nggak tahu kalau dia punya utang ke gua. Hidup lempeng, ketemu gua lempeng, gak ada ngomongin duit. Itu terjadi. Gua bingung, gila. Lu ngutang ke gua tapi hidup lu masih nyantai-nyantai gitu, gak ada basa-basi. Sorry ya, gua belum bisa bayar utang. Kenapa, ngejelasin atau gimana, atau mencoba atau mencicil sedikit demi sedikit. Tidak ada loh. Tidak ada itikat itu. Orang zaman sekarang gak tahu itu moralnya kayak apa itu. Gua bingung sama orang yang ngutang tapi tidak merasa berhutang. Kok bisa ya gitu? Gua mah gak bisa tidur loh. Ini aja dagangan gua ya, gua banyak utang, gua pusing loh. Gila, gua bayar gimana ya gitu ya. Mau tidur juga nyenyak. Ini ada teman-teman gua yang ngutang pun tidak merasa berhutang. Gila gak? Sampai gua bilang, gila nih orang sadarnya kapan gitu loh. Seperti itu loh generasi sekarang. Udah bebal sama utang. Gak tau mau ngomong apa gue juga ya. Gue diemin aja, gue nggak tagih, nggak, biarin, gue pengen tahu respon dia seperti apa. Jadi
Flexing udah jadi kayak standar baru. Kalau biasa aja lu dianggap gagal, kalau hidup lu nggak instagramable, itu lu nggak invincible. Dan tekanan ini nyata loh. Banyak orang ngutang buat gaya hidup, banyak yang pura-pura happy padahal mentalnya remuk. Oh, itu terjadi banyak banget loh. Pura-pura happy padahal mentalnya remuk. Oh. Banyak yang akhirnya merasa worthless cuma gara-gara foto-foto di explore page gitu ya. Oh my god gitu ya. Realita di balik flexing yang jarang disadari yaitu flexing itu cuma highlight. Ya, nggak ada yang posting pas lagi berantem sama pacar ya. Yang diposting yang enak-enaknya aja. Yang diposting yang bagus-bagusnya aja. Ya nggak ada yang posting pas lagi ngutang buat bayar kartu kredit. Itu nggak diposting gitu-gitu. Yang bagusnya doang yang diposting. Dan yang lebih gila, menurut studi di Harvard, terlalu sering pamer justru menurunkan rasa percaya dari orang lain. Betul, gue setuju nih. Lu terlalu banyak flexing itu membuat orang nggak terlalu percaya sama diri lu. Jadi lu lah cuman ngomong doang, omdo doang gitu. Orang akan mengurangi standar kepercayaan itu akan hidup kamu. Karena semakin sering lu flexing, orang makin skeptis. Ya gak sih? Ini beneran sukses atau pura-pura sukses? Bagi-bagi duit yang gitu-gitu tuh. Ini bener-bener duit lu atau cuman duit pinjaman atau duit bapak lu nih? Atau bohong-bohongan juga yang dikasih juga nanti dibalikin lagi duitnya? Bisa jadi ya. Flexingnya ngeri loh itu loh. Semua drama. Bro sis, hidup itu bukan buat impress follower. Kalau lu bisa bahagia tanpa validasi eksternal, itu flex terbesar lu loh. Karena di dunia flexing yang paling keren adalah ya lu nggak perlu flex sama sekali sih. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Jangan flexing terus. Bahagia, komitmen. Bye.